Ini yang jadi penderitaan banyak anak indigo sih. Jadi kayak ketika mungkin dia dilahirkan di sebuah keluarga yang mungkin terlalu logis gitu. Jadi kayak dia ngalamin hal yang orang lain nggak percaya. Dan orang-orang pasti akan nyangkutin itu ke hal-hal mungkin psikologi atau mungkin kedokteran. Padahal nggak semuanya gitu. Karena teman gue juga sendiri ada yang indigo, keluarga nggak bisa nerima, dan dia dipaksa bolak-balik psikiater. Akhirnya dia kabur dari rumah. Kan ada istilah ya. Singkat ya. Ada istilah kalau lu bisa ngeliat masa depan artinya lu mendahului Tuhan gitu. Itu maksudnya gimana? Bisa jelasin nggak? Apakah benar kayak kan mendahului Tuhan bisa atau emang dirubah. Tuhan sudah memberikan jalan tapi lu cuma bisa ngeliat gitu? Biasa kalimat seperti itu muncul dari orang-orang yang lebih fanatik biasanya. Fanatik terhadap Contoh, gue baca tarot. religi ini. Gue baca tarot. Ada juga beberapa orang yang anggap itu salah. Gue mendahului Tuhan katanya. Tapi sebenarnya menurut gue bukan mendahului sih. Maksudnya justru lu percaya Tuhan lo, tapi lu nggak percaya bahwa Tuhan lo bisa memberi ini ke gue. Menurut gue itu lucu. Oh, oke. Berarti itu lu baca itu sebagai Cuma lu buat- cuma kasih tahu Tuhan tuh sudah memberikan jalan lu yang kayak gini. Lu gitu. maunya gimana? Lu Oh, udah dikasih oke. pilihan, lu maunya gimana gitu. Oke, jadi ini privilege untuk lu gitu ya. Jadi lu bisa tahu jalan Evan nantinya mau kayak gimana. Nah, tergantung dia termilihnya gitu. Berarti walaupun lu udah misalkan udah ngeramal, belum tentu tadi kejadian juga. Karena mungkin gue pilih beda gitu. Belum tentu, karena justru ramalan itu ada cuma biar lu memilih jalan terbaik. Bukan buat ngikutin itu. Kayak tadi yang lu itu yang milih kuliah ya. Ah. Ya lu kan mulai mesti lihat dulu ke depannya kayak gimana gitu-gitu. Oke. Tapi kan sebenarnya waktu lu misal lu pilih tetap di Serpong, lu belum tahu gitu hasilnya gimana. Dia udah tahu. Udah tahu jelek gitu. Makanya Tapi gua kan ngomong. realnya kan belum tahu. Ya memang secara Mungkin memang ini itu kan yang dia lihat yang Iya, real itu. yang gue liat itu gitu. Yang dia lihat Jadi gua yang real itu. percaya. main aman lah. Main aman ya. Lu bisa baca tarot kan tadi katanya ya. Boleh nggak sekarang baca gua sama Evan gitu? Tapi lu kan bilang ada 3 kategori kan. Lu ya, yang ya mana? kita kategori nih. Kalau menurut gue sih, kalau ini pendapat gue, tarot itu ada 3. Jadi yang pertama itu tarot psikolog. Tarot psikolog itu baru booming beberapa tahun terakhir. Jadi kayak mereka pasti akan bilang ini bukan sekedar ramalan, tapi media konsultasi. Jadi memang bukan ramalan, mereka pakai tarot itu buat konsultasi. Jangan gue tarot yang ya emang ramalan sekaligus konsultasi gitu. Emang benar-benar ramal dengan cara main yang beda. Jadi kalau misalnya tarot psikologi itu ya kartunya kosong, ya kartu kertas. Kalau tarot energi biasa ya ada energinya. Terus orang malah takut gak sih kalau misalnya kayak kasih tahu masa depan lagi gimana? Ada yang takut, ada yang senang. Kalau misalnya serem ya takut lah ya. Justru kalau munculnya jelek itu bagus menurut gue. Oh jadi tahu mesti ngapain? Gitu. Ya lu tahu mesti ngapain, lu tahu gimana cara buat ngubah. Kalau misalnya lu udah tahu bagus ya ngapain lu baca tarot, buat apa? Nggak ada Tapi gunanya. mungkin lebih baik kita nggak tahu juga kali. Iya emang ada beberapa yang lebih baik lu nggak usah tahu. Kalau lu mau tahu nggak? Enggak. Lu nggak mau tahu? Kalau enggak, gue tadi lu kalau dari 3 kategori itu lu yang mana? Gue yang tarot energi sih. Energi. Atau nggak ada kategori ini misalnya bahas tentang keuangan, percintaan gitu lu bisa nggak? Misalnya gue mau bahas Ini percintaannya jadi- doang iya, gitu. Sejauh ini sih tergantung. Biasa gue lebih suka narot malam sih, karena kalau malam lebih akurat biasanya. Jadi suhu yuk. Oh, oke. Tapi lebih banyak sih yang gue tarot orang dewasa. Oh, kalau- Jadi kayak 30 ke atas. Oh kalau 40 ke ini atas. belum pernah ya? Pernah, cuma bisa pertanyaannya nggak mutu. Boleh kali ya coba ya? Gue penasaran sih. Oke ya sekarang gue mau dibaca nih ya melalui tarot ya. Gimana nih cara mainannya? Gue nggak pernah baca tarot masalahnya. Nggak pernah ini apa? Lu mau nanya tentang apa? Gue mau nanya tentang jodoh kali ya. Karena sudah lama menyendiri nih. Oh menyendiri ini udah berapa lama? Terakhir pacaran putus 2014. Oke. Nah, dikocok dulu. Nggak ditanya gara-gara apa putusnya. Privasi amat. Lama juga 2014 ya. Lumayan. Jadi sekarang ini jomblo nasib apa prinsip? Gue bingung ya. Gue setiap mau kenalan baru mau kenalan aja. Kayak cewek udah kayak nggak mau diajak kenalan gitu, udah males. Berarti nasib ya. Nasib kayaknya ya jadinya ya. Ada juga yang dari lahir sih belum pernah pacaran gitu ya. Kayak yang di sebelah saya ini. Oke. Udah. Pertanyaannya, Kira-kira kapan bisa gue dapet cewek lagi? pikirin itu sambil dipikirin, tarik satu mana aja yang pengen lo tarik. Mana aja. Lagi. Oke cukup. Perlu gua kasih lihat kamera ini? Iya Ada memang penjelasannya, mau ada lihat gambarnya. aja gambarnya. Oke. Kartu pertama ini two of wands, 2 tongkat. Jadi artinya itu ini masih perjalanan panjang, entah masih kapan. Oke. Yang jelas bukan untuk saat-saat ini. Oke. Itu masih lama banget. Mau banget. Lama banget ya. Berapa tahun udah nggak tahu. 20 tahun gitu ya. Itu bisa diubah kok. Oke. Terus muncul kartu 10 tongkat. Ini kartu kesulitan. Emang perlu usaha keras banget, dari gambarnya juga kelihatan. Jadi kayak satu orang berusaha keras untuk ngambil banyak kayu. Iya. Ini udah 2 tongkat dikali 10 nih. Ini sih akurat nih kayaknya nih. Kalau begini. Sama 3 pedang. Mampus nih. Ini mengartikan bahwa kadang itu sulit banget buat ada pemahaman satu sama lain. Itu yang bikin lu mungkin sejauh ini menyendiri.
Jadi itu alasan kenapa mungkin kayak misalnya cewek diajak kenalan kayak agak susah gitu ya. Mungkin miskom doang. Kok jadi curhat sih gue? Berarti itu ya. Kalau misal masa depan ini kayak channel gitu bisa nggak? Bisa ya. kita coba Kita coba ya. kocok ulang. Kita ulang. Kita mau tahu gimana nih masa depan channel ini ya. Apakah sesuai? Yang tadi sih akurat banget sih itu. Parah sih. Pikirin tentang Krakenik, anggotanya, siapa aja gitu. Lu bayangin tentang masa depannya kalau udah taruh. Apa ya? Nah. Lihat semua, tarik satu mana aja. Lagi? Emang selalu 3 gini ya? Enggak, sesuka gua sih. Oh, oke. Lagi. Jalani dengan usaha. Hasilnya berkemungkinan 2, antara bagus banget atau jelek banget. Jadi tergantung lagi. Jadi kayak ini lu dikasih pilihan, lu maunya ini arahnya kemana? Oke. Bagus atau enggaknya. Tapi potensinya udah ada. Ini gambar orang, terus di bawahnya kayak ada 2 pengikutnya gitu sama belakangan. Jadi kayak Krakennya udah punya potensi untuk jauh lebih bagus. Tapi tergantung lagi kalian nyusunnya gimana dan mau dibawa sampai sejauh apa. Tapi sejauh ini kartu positif kok. Oke. Siap. Lega ya. Tapi emang harus kita berusaha lebih lagi ya. Atau Evan atau mau coba? Gue sih mendingan nggak tahu. Ya udah kalau gitu kayak gitu aja ya baca tarot nih. Dan apalagi yang dimaunya mungkin ada mau tambahan pada aku mau tanya. Oh, nggak ada lagi. Mungkin segitu saja ya bisa kita tanyakan ya ke Vilo ya, dan dia juga bisa sampaikan kalian apa sebenarnya indigo itu dan spesifiknya gitu loh. Ya jangan lupa juga untuk subscribe ke Vilo. Dia juga punya YouTube channel. Betul. Ya. Namanya apa? Philo Sebastian. Bahas tentang ini ya. Ya tentang hal spiritual Seperti ini ya. horor gitu. Nah seru tuh kalau misalnya kalian mau nonton lagi kelanjut lebih jauh tentang Vilo, silahkan subscribe ke channelnya. Thank you banget Vilo udah datang Iya. jauh-jauh. Thank you Vilo. Di sini udah mau main-main ke mari. Jangan lupa untuk nonton kita terus setiap hari Rabu, Kamis, Jumat. Sekarang waktu itu. Crack this in. Oh ya, kalau misalnya kalian ada yang mau beli merchandise ya, Krakenik ya, bisa ada di linknya di description tuh kalau mau dibeli ya. Alvan, yang ini, yang kemarin ini jawabannya. Apa coba? Itulah. Pertanyaannya kali ini menyakiti tanpa bergerak, meracuni tanpa menyentuh, menanggung kebenaran dan kebohongan, tidak dihakimi karena ukuran. Apakah aku? Puyeng ya jawabannya. Kalau kalian tahu, tulis Kenapa di jawabannya ini? komen ya. Thank you udah like, comment, dan subscribe. Jangan lupa subscribe nih ya ke Vilo. Vilo Sebastian. Follow Instagram kita semua. Instagramnya Vilo juga ya. Apa? Ada? Ada @Philo_Sebastian. Oke, siap. Kalau gitu, stay ke King. Salam crackers. Cek cek tingkum pria.